Dia udah agak ngos-ngosan, terus pucat, terus dia ceritain. Kamu kalau dipanggil orang tunggu 3 kali. Dia bilang gitu. Kalau dia manggilnya nggak sampai 3 jangan ditoleh. Hari-hari bersama Atrium Story. Kali ini saya Rama bareng Afif, sama di tengah ini ada Russell. Biasanya dipanggil Rafli atau Russell. Itu. Masih bareng di Horror Story. Kali ini kami ingin bercerita-cerita kembali, mengulik-ngulik cerita-cerita, kisah-kisah, konon-konon, pengalaman pribadi maupun pengalaman komunal yang katanya sekitar hal spiritual atau hal-hal horor. Hari ini di sini pukul tengah malam ini ya, sekitar jam 12, jam 1. Seharian tadi cukup dingin. Tiba-tiba malam ini agak anget ya. Alhamdulillah. Sehat nih. Sehat. Mas Afif sehat. Alhamdulillah. Ngapain Mas? Kita main. Harusnya Anda yang tanya saya ngapain kan? Kembali lagi diem kan? Kau kan kita ya. Iya, jangan lupa ya teman-teman kunjungi YouTube-nya Nanti Mas ini. ada linknya di atas. Ada linknya di atas. Di atas ini. Di atas. Kami di sini pakai studio yang sama, artinya punya pengalaman juga yang nggak jauh-jauh beda. Main-mainnya juga sama, kontraannya juga sama, rumahnya sama, kegiatan kami juga nggak jauh-jauh beda lah. Kesibukan apa sih sama kesibukannya semua orang gitu. Kalau misalnya saya tanya pengalaman spiritual teman-teman, gimana ya caranya biar saya bisa tahu gitu, biar saya bisa dapat penggambarannya gitu, kira-kira di dekat-dekat sini. Jadi pengen tanya pengalaman kalian di tempat yang saya tahu sih. Mungkin kita juga pernah, nggak tahu ya, Russell tahu apa enggak, yang kita lagi cerita waktu malam. Jadi kita sering nongkrongnya itu di salah satu kafe di Pasuruan. Itu kita pas malam sekitar jam 1 jam 2 itu lagi seru-serunya ngobrolin tentang mistis waktu itu. Nah itu entah tiba-tiba itu kayak ada yang datang gitu lewat warna putih. Kapan itu? Waktu kita lagi ngobrolin soal apa ya, lagi ngobrolin tentang hantu-hantu di jalan-jalan waktu itu. Terus tiba-tiba itu kan di warung kita nongkrong itu kan ada daerah ini pohon pisang. Nah di situ tiba-tiba ada yang datang gitu. Nah waktu datang itu pas kita lanjutin cerita tiba-tiba pindah ke daerah kebun yang bunga itu. Iya. Jadi kayak dia mantau aja sih. Rupanya apa? Kayak cewek putih gitu. Oh itu kamu sendiri ya? Aku sendiri. Waktu itu aku nggak berani ngomong sama teman-teman, soalnya kan takutnya yang punya toko juga, yang punya warung juga nggak enak gitu. Iya sih. Memang takutnya bikin orang keder lah. Nggak semua orang berani. Mungkin aku juga kayak misalnya ada sesuatu itu nggak langsung bilang sama teman-teman kan, misalnya di sini tuh ada ini. Karena
takutnya temenku yang aku ceritain malah trauma, nggak berani sama Iya. tempat itu, jadi kayak ada rasa takut juga kan. Takutnya gitu sih. Itu tadi sih kan, nggak semuanya suka ya. Mm-mm. Semua. Kalau cerita suka, kalau cerita Iya. tapi kalau dikagetin kayak Ya, di sebelahmu loh, itu kan. langsung ya. langsung gitu. Masih aku juga kesel sih kalau Iya. kesel juga sih aku kalau tiba-tiba sebelahmu apa sih aku loh lagi nyaman-nyaman gitu. Lagi nyantai malah gitu. Kamu kan juga pernah ini ya, pernah kerja di warung yang katanya gitu. Benar. Ada ini nggak? Kalau aku sendiri bulan selama hidup itu jarang, jujur jarang mengalami apa namanya Hal-hal mistis, mistis. mistis gitu. Cuman ya beberapa kali ada. Terus di tempatnya hampir tadi bilang warung itu cuman pernah 1 kali. Sekali. Oh, baru tahu aku. Iya, Jadi- nggak cerita. Iya, nggak pernah cerita. Jadi waktu itu aku kerja di sana, terus lagi udah nggak ada pesanan, Nah, otomatis aku nongkrong dong. Oh iya, ke iya. depan, keluar bar ke depan. Terus waktu noleh belakang itu kan barnya di belakang, itu kayak ada orang masuk bar, padahal barnya kecil Oh. dan nggak mungkin orang itu pasti kelihatan kan, Ah. gitu. Terus Oh iya, bisa bayangin. itu orangnya masuk bar, kelihatan orang masuk bar. Hmm. Terus aku lihat aku ikutin kan masuk bar, nggak ada orang. Perasaan nggak ada. Perasaan tadi ada orang, Kok nggak ada? kok nggak ada. Itu malam. Malam, tapi nggak malam-malam banget sih. Bisa Masih ya. rame, ya. Terus ada lagi yang ngalamin itu bukan aku, tapi temanku, namanya Hoki. Hoki. Ya. Tapi itu kondisi warung udah tutup. Oh dulu Hoki juga kerja situ. Dulu Hoki juga di situ. Terus aku kan bertiga waktu itu. Aku, Hoki, sama Yaya. ownernya. Iya, honornya. Ownernya. Nah, kebetulan waktu itu aku sama Yaya itu karena posisi udah tutup keluar. Lupa waktu itu nyari makan atau apa. Lupa. Yang jelas aku sama Yaya keluar. Tinggal si Hoki sendiri. Posisi udah sepi banget, lampu udah setengah dimatiin, lampu-lampu udah di atas, posisi tutup lah, siap pulang gitu. Terus waktu aku pulang, tiba-tiba si Hoki itu udah pucat. Aku tanya dong ke Hoki, kenapa Hok? Ternyata dia cerita, kan di warung itu ada 2 akses, Nah Nah, iya. iya. pintu. Yang sebelah kamar mandi sama sebelah rumahnya. 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 Nah, Di sebelah rumahnya itu kan ada jalan kecil. ah, Dia dengar setapak kaki. Setapak kaki. Dia penasaran. Terus dia ke pintu itu, ke sana. Terus bisa muter kan? Iya. Bisa muter ke pintu satunya. Dia puterin sekali. Gak ada orang. Duduk lagi dia. Terus dengar lagi orangnya. Dengar lagi, dia muter lagi. 2 kali. Terus nggak lama aku datang sama Yaya. Ya udah agak ngos-ngosan, terus pucat, terus dia ceritain. Nggak ada yang kamu, ada orang tadi atau si Hoki itu nggak ada kehilangan gitu. Hilang kan? Biasanya kan Takutnya. takutnya ada Takutnya uang ada. hilang atau barang yang hilang atau rusak gitu. Enggak. Enggak. Seingatku enggak. Soalnya kalau dengar cerita gitu biasanya ya, entah itu ada uang hilang atau makanan basi gitu. Karena yang lebih parah kan itu kan, nah apalagi itu posisinya kan warung, itu yang ditakutkan makanan basi. Kalau telur itu biasanya malah langsung kosong. Aneh, Maksudnya gimana? tinggal kulitnya aja, nggak pecah tapi tinggal kulitnya aja. Kalau kedatangan barang Kedatangan gitu. barang itu. Oh.
Kalau itu makanya takutnya warung gitu kan. Tapi masalahnya kan waktu itu posisi udah tutup kan, aku udah masuk semua, udah pindah ke gudangnya lah. Kalau yang di tempatmu sekarang ini Oh iya udah pindah udah kerja. pindah. Kebetulan juga kafe juga. Ya, Oh iya, jadi si Rafli ini barista. Orang barista. Dan ya gitu lah, suka utek-utek kopi lah. kopi. Nggak suka untuk kekinian. Soalnya kan dianggap. Gimana itu kalau di tempat baru bilang? Kebetulan memang lebih besar dan lebih terbuka. Banyak tempat-tempat semi outdoornya Oh, dan dikelilingi sawah juga dan dekat hutan gitu. Jadi kemungkinan lebih banyak. harusnya gitu ya. Harusnya. Terus gimana? Yang pernah tak rasain di sana itu waktu nyuci closingan, nyuci gelas, nyuci alat-alat gitu. Posisi anak-anak masih rame, teman-teman di sana masih rame, juga closingan juga. Nah, kan di belakang tempat cucinya itu ya nggak jauh dari bar lah. Karena closingan berdua, itu teman-temanku. Nah, waktu aku closingan, aku dengar temanku yang ngebar satunya itu manggil aku. Tapi di posisi itu rame, ada anak-anak juga gitu. Terus aku sautin apa kali. Terus udah selesai nyuci, aku ke depan naruh alat-alatnya. Terus aku tanyain dia, "Kamu tadi manggil aku?" "Enggak," dia bilang. Ada di posisi rame, anak-anak masih closingan semuanya. Nah, Itu kejadian sering nggak? enggak. Kalau akhir-akhir ini jarang. Oh, berarti dulu beberapa kali. Dulu beberapa kali. Kamunya sendiri ngalami. Akunya sendiri juga sempat ngalami. Gimana? Apa aja? Sama. Yaitu yang pertama, terus yang kedua waktu rapat, waktu briefing lah sebelum pulang. Waktu itu lagi ngumpul semuanya di depan bar, ada tempat banyak. Terus waktu rapat itu kebetulan aku noleh diri, noleh arah luar. Oh, Arah luar. Nah, tiba-tiba aku nggak tahu kan sebelah kafe itu kan ada rumah orang. Rumah orang. Dan biasanya juga sering ngintip gitu loh. Orangnya sering ngintip. Oh, bapak itu ya? Enggak, kebetulan waktu itu iya bapak-bapak sih yang sering ngintip. Terus waktu aku mau lihat sana nggak sengaja kayak ada cewek yang ngintip. Ibu-ibu. Bayangin tempatnya, suasana malam ya. Malam itu emang Di malam. samping hutan di tengah sawah. Jam 11:30. Cuman sebentar habis itu langsung nggak ada. Responnya teman-teman kalau lihat gitu itu gimana sih biasanya? Kaget. Pasti auto lemes sih. Auto kaget. Auto lemes. Kalau kamu gimana? Kalau aku tetap pikir positif lah. Kayak Posisi kerja lagi. nggak mungkin ya udahlah apa gitu. Tapi tetap pulang kepikiran. Iya, jelas. Kalau di rumah sendiri pernah? Di rumah Bude waktu itu Di dekat sini. pernah waktu main lagi utak-utak ya kan aku di sini posisi laptopan, terus di sebelah kanan itu ada kanan jauh lah lumayan ada kulkas dan itu emang dimatiin lampunya di sana di ruangan itu.
tapi masih kelihatan dikit lah, masih agak terang. Nah itu waktu aku lagi main kan di sudut mata itu kan masih agak kelihatan gitu. Iya. Itu berapa kali itu? 4-5 kali waktu itu ya kayak kelihatan sosok hitam tinggi kulkasnya agak tinggi tinggi banget. Waktu aku mulai tiba-tiba hilang terus gitu terus aku main lagi kelihatan lagi main lagi hilang Terus kamu kestun apa? Ya tetap positif. udah positif lah sampai aku selesai untuk kotak laptop ya wis gitu loh. Baru Tapi emang kamu nyadar kalau itu nggak beres. kayaknya iya tapi ya nggak tahu ya. Kalau aku tanya sama Mbak itu katanya yang jaga rumahnya katanya tapi nggak tahu itu jelas tinggi banget hitam. Apa ya? Kayak berdebu Nah, iya, gitu lah ya. Kalau di aku sendiri di belakang rumah itu enggak ya. Kalau mungkin apa yang Belakang rumah ini belakang rumahnya siapa? di kafe Oh, jadi kafenya tadi belakang Iya, rumah. namanya betul. Itu enggak pernah. Cuman pernah sepulangnya ya aku pernah cerita sih. Itu tadi ownernya ngintip. Ini ada ownernya belakang rumah. Kalau itu aku pernah cerita sih sama Habib itu. Ada belakang rumah nggak pernah. Cuman sepulang dari belakang rumah. Pernah pas pulang di jalan kelihatan kayak monyet nyebrang. Tuh si monyet nyebrang langsung WA aku sih bisa Sam di tempat itu aku WA Sam aku kelihatan gini set waktu aku nge-WA Wisam temanku yang juga dari belakang rumah waktu itu nge-WA katanya tadi denger cewek di belakang rumah. Terus selang beberapa hari ada anak kecil dia itu anak apa masih belum sekolah kayaknya si anak itu waktu itu dicerita katanya di situ ada hantu. Anak kecil ini di warung datang ke warung itu. Anak kecil lah dia datang ke warung ya biasa kan kalau ketemu anak kecil gimana sih tiba-tiba dia bilang ada hantu di mana di situ. Bisa apa nggak kalau di belakang rumah sih aku nggak ada ya cuma dia itu aja sepulangnya dari situ ya gimana ya emang kita sendiri yang nakal kalau nongkrongnya malam-malam yang nantang ini juga kita tapi aku pengen cerita ini sama teman-teman kamu pasti bisa bayangin soalnya dari sini ke rumahku tahu jalan dari ada yang kuburan gede sampai ke yang bambu-bambu itu nah kan itu jalan kosong nggak ada rumahnya awen ya. Nah dulu waktu SD itu emang budayanya pulang jalan kaki. Nah, awalnya rame-rame soalnya dari desaku itu banyak yang sekolah ke sini awalnya tapi lambat laun kurang. Lambat laun itu banyak sekolah di sebelah ada MI gitu banyak sekolah situ. Nah tetap tapi budaya jalan kaki itu tetap ada soalnya zaman itu yang punya motor di daerah desa itu juga jarang. Nah jalannya tuh rusak sebenarnya itu sering aku pulang sendiri jalan kaki waktu itu emang nggak dididik buat takut emang dulu harus berani gini gimana orang emang kondisinya nggak ada yang nyebut pakai motor kan jalan kaki nggak pernah ada gangguan sama sekali sampai satu waktu itu aku pulang sendirian biasanya itu sama ada temanku cowok adik kelas gitu jalan keluar itu sendirian biasanya menghabiskan waktu 30 menit lah jalan kaki tepat di teman-teman tahu ada makam agak jauh itu makam kecil yang di bawah yang di atasnya bambu-bambu itu naik terus teman-teman toleh kalau dari bambu-bambu itu naik terus toleh kiri makam ingat ya. Nah tepat di situ ada yang manggil Ram gitu manggil nama Ram semua hilang. waktu jalan kaki aku langsung noleh nggak ada orang
jalan nggak coba siapa nggak takut, Hmm. jadi kan serat jalan nggak takut. Cerita aku di rumah sama mamaku, aku habis dipanggil orang. Dia bilang, oh iya, kamu kalau dipanggil orang tunggu 3 kali. Dia bilang gitu. Kalau dia manggilnya nggak sampai 3 jangan ditoleh. Dia bilang gitu. Kalau ketiga berarti itu emang orang. Kan orang pasti gak ditoleh, kita panggil terus sampai Iya. dia noleh. Nah dari situ akhirnya masih kejadian waktu kelas 4 apa kelas 5 waktu itu ya. Ya mungkin terdengar agak aneh ya, pulang sendirian di jalan yang rungsek, Iya. jalannya rusak waktu itu. Aku posisi siang atau sore? Posisi ya udah sih, anak SD Siang. pulang lah, jam mau zuhur itu lah, Siang. siang. Nah itu dia, sepi, coba orang lewat situ dulu soalnya jalannya rusak. Dipanggil lagi, tak toleh lagi, enggak ada lagi. Aku cerita lagi akhirnya udah dibilang kalau gitu tuh tunggu sampai 3 kali. Lari, takutnya bisa jadi orang jahat atau apa. Gitu. Kejadian lagi, gitu lagi. Terus Akhirnya- saya 3 kali. Akhirnya udah rame-rame. Nah soalnya ya pasti kamu dipanggil autonome. Auto. Iya, autonome. Mau gimana dipanggil nama soalnya kan. Panggil nama. 3 kali. Aku ingat banget sampai sekarang itu. Nasihatnya mama itu. Kalau dipanggil orang dari belakang 3 kali baru mulai. Tunggu sampai ketiga. Itu paling aman. Nah, itu takutnya dia kan orang jahat atau begitu noleh barang nggak enak. Wujudnya nggak kamu inginkan, yang ada kan. Lemes. Nah itu. Langsung. Tapi ya itu tololnya kan tetap Hmm. autonome kan. Autonome, emang autonome. Tapi kalau bicara soal dipanggil gitu ya, katanya ayahku itu kalau misalnya yang manggil itu dari suaranya pelan, misalnya misalnya yang manggil itu suaranya pelan, itu berarti dekat. Jadi yang manggil itu dekat. Kalau misalnya suaranya kencang, yang manggil berarti jauh. Kalau misalnya itu mistis loh ya, kayak gitu katanya. Jadi kalau misalnya terdengar suara pelan, kayak misalnya manggil, gitu, berarti dia dekat sama kita. Katanya gitu sih. Teman-teman kalau pengen tahu di video sebelumnya ada yang Hehehe. kamu udah denger beberapa menit setelahnya Habib cerita dia dipanggil di kamar mandi. Iya. Iya kan? Kalau kamu sendiri pernah nggak kejadian dipanggil karena pasal kan tadi di Iya. kafe. Kalau kamu Kalau aku ya itu yang di sini itu. yang nama gitu barangkali. Oh kalau yang nama, nggak pernah sih. Soalnya seringnya dilihat sama wujud gitu, kelihatan wujud gitu sih. Itu lebih serem sih. Soalnya tiba-tiba kelihatan gitu. Kayak tapi yang paling nyeremin bukan kelihatan wujudnya badan atau wajah, tapi cuma bagian-bagian dari tubuh kayak kaki doang. Itu ngeri sih. Jadi aku pernah itu 3 kali kayak gitu. Yang pertama itu waktu aku masih kelas SD kelas 5 atau kelas 6 gitu. Jadi aku lagi nongkrong lihat TV di rumah. Tiba-tiba kayak aku kan posisi di ruang tamu. Nah, aku di ruang tamu, ini depan ini TV. Nah, belakangnya TV itu ada langsung lihat ke dapur. Nah, di dapur itu di sebelah kanan ini kamar mandi, sebelah kiri ini musola. Tiba-tiba itu kayak ada kaki lewat. Jadi jalan dari Kaki aja. Iya, kaki aja. Lewat dari kamar mandi menuju ke musola. Itu pas aku lihat barengan sama ibuku. Ibuku lihat juga. Tapi ibuku nggak ngomong. Cuman aku lihat, tanya sama ibu, "Bu, siapa tadi yang lewat?" Ibuku sebenarnya udah nggak mau bahas itu, soalnya takutnya aku jadi kayak gimana gitu kan. Ternyata udah nggak ada apa-apa. Terus beberapa tahun kemudian ibuku bilang, yang dulu pas kamu ngomong gitu-gitu, ibu lu tahu, cuman ibu nggak mau bahas. Ibumu juga Tahu, peka gitu. peka juga. Jadi terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu waktu aku di rumahnya temanku.
Jadi waktu SMA kelas 2 itu kita teman-teman laki-laki anak 8 itu lagi nginep di salah satu rumahnya temanku. Nah, posisi itu rumahnya temanku itu kayak L. ini tusuk sate kalau tahu. Oke. Jadi posisi lurus, ruangannya samping-samping terus kuno. nah gitu. Posisi itu aku lagi tiduran sekitar jam 1 jam 2. Jadi sekitar jam 2 itu aku kan daripada tidur sekalian nunggu azan subuh gitu kan. Aku tiduran terus sama nengok ke lorong tusuk sate tadi. Tiba-tiba kayak ada orang yang keluar dari kamar, salah satu kamarnya tadi menuju ke kamar mandi. Tapi nggak kelihatan badannya, cuman kelihatan kaki, entah itu ada badannya nggak tahu, cuman kelihatan jalan. Tak tunggu dong, mulai jam 2 sampai jam 3 sampai azan subuh nggak keluar dari kamar mandi. Terus itu mau bilang ke temanku yang punya rumah, bro, aku numpang ke kamar mandi, mau sholat, mau ambil wudhu. Tak cek dong, nggak ada siapa-siapa. Bahkan aku sampai lihat itu 2 jam sampai 1 jam lebih, 2 jaman itu tak lihat ini orang beneran apa enggak, sampai aku keluar nggak keluar, ternyata tak buka kamar mandi nggak ada. Terus kata temen, aku nggak bilang ke temenku, takutnya dia malah nggak enak kan di rumahnya sendiri dong. Nah itu. Terus yang ketiga yang di sini. Kayaknya kamu yang di yang di sini itu waktu ngonten sama Russell sebelum setelah ngonten sama Russell atau sebelum lupa aku itu mau nyuci gelas di belakang. Oh sebelum berarti? Sebelum ya? Sebelum. Jadi di sini ada Russell sama ada Wisam. Nah habis itu aku mau ke kamar mandi, udah buka pintu yang ini, mau menuju ke kamar mandi, ada kaki doang jalan. Langsung kaget aku. Masuk ke motor, lemas balik ke sini. Sok-sokan nggak ada apa-apa kan, masuk ngomong-ngomongan ngobrol-ngobrol. Udah tenang, balik ke situ lagi, tak cek nggak ada apa. Kamu beritahu saya ya. Ya dari sini ya. Makasih temanmu nggak kamu kasih tahu kan? Tapi saya kamu kasih tahu ya. Tapi aku ini nggak pernah cerita juga. Aku baru kali ini cerita ini. Aku kalau misalnya langsung bilang ke teman-teman, takutnya ya teman-teman nggak enak malah, jadi nggak fokus kan. Saya nggak fokus kan. Waktu habis rekaman, aman gitu. Terus videonya ya tak cek, aku dengar suara itu. Oh nggak berani. Langsung keluar di grup ya. Biasa keluar di grup. Ada sebelah itu tidur mau tak bangun nggak enak. Terus aduh, udah nggak. Kencing itu aku milih kencing ke BR atau mana ke masjid itu cenggo itu kalau mau pulang gitu. Aku mending kencing situ, cuci muka situ, pulang ke sini ini kursi tak cukup langsung tidur. Iya, benar. Aku jadi sialnya tadi pagi ini ditutup kan, aku tidur pas bangun itu buka ada kamu kan. Aku tidur di sini loh. Enggak tadi pagi. Tadi pagi. Tadi pagi aku tidur di sini. Siapa ya? Oh sendirian berarti aku ya. Tadi pagi jam berapa? Tadi siang. Oh siang. Tadi sore. Aku WA Wisam itu. Wisam bilang dingin banget. Aku kan itu datang tak tutup plug. Aku baru dari porong. Udah, tapi nggak cuci muka di sana, kencing toh. Aku tidur sini, tak kunci semua, lampu tak nyalain. Sini ambil kamar, tak tutup, aku bangun itu buka. Aku masih nggak mikir apa-apa, saya mikir paling lupa tak cek lagi. Ya, gitu dulu teman-teman. Semoga selalu selamat. Kalau punya pengalaman begitu, jangan lupa berbagi sama orang lain karena cerita itu akan mengumpulkan dan membawa mood. Terima kasih, selamat malam.